Herida Awaluransari dengan NPM 212004066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kendala pendidikan akibat kurangnya fasilitas penunjang yang memadai. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang mempunyai fungsi dan peran dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan pendidikan. Perbedaan sarana pendidikan dan prasarana pendidikan adalah pada fungsi masing-masing, yaitu sarana pendidikan untuk memudahkan penyampaian atau mempelajari materi pelajaran, sedangkan prasarana pendidikan untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Dalam makna inilah sebutan digunakan langsung dan digunakan tidak langsung dalam proses pendidikan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Jelasnya, mengajarkan materi pelajaran atau mempelajari pelajaran. Papan tulis misalnya digunakan langsung ketika guru mengajar. Di papan tulis itu guru menuliskan pelajaran. Meja murid tentu tidak digunakan murid untuk menulis pelajaran, melainkan untuk alas. Murid menuliskan pelajaran yang dituliskan di buku tulis. Buku tulis itulah yang digunakan langsung. Prasetyawan 2016. Dari pengertian sarana dan prasarana tersebut terlihat jelas betapa perlunya pembelajaran di kelas menggunakan sarana, dan dalam hal ini sekolah tentunya dengan mudah kita menjumpai sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang dalam kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, kita sering menemukan sarana dan prasarana yang tidak dikelola dengan baik, seperti banyaknya meja dan kursi yang rusak, halaman sekolah yang tidak terawat, banyaknya meja dan kursi yang rusak, halaman sekolah yang tidak terawat, dan sering kita melihat di media massa gedung sekolah yang ambruk ataupun dalam kondisi yang rusak, dalam keadaan yang memprihatinkan. Dengan keadaan yang sedemikian rupa, maka proses belajar terganggu dengan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, karena sarana dan prasarana pendidikan bertujuan langsung terhadap proses belajar mengajar. Rosvia 2014. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Devi dengan nomor NPM 212004113. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yang telah dipaparkan oleh Mbak Rida tadi. Selanjutnya yaitu ilmu biologi. Ilmu biologi merupakan bagian dari ilmu sains yang diperoleh melalui langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara sistematis yang dikenal dengan metode ilmiah. Biologi sangat dekat dengan keseharian alam sekitar, sehingga pembelajaran biologi sejak dahulu telah dimulai secara informal. Pembelajaran biologi yang kontekstual merupakan pendekatan yang mengarahkan belajar siswa, antara lain siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang dapat dari permasalahan-permasalahan atau kehidupan nyata. Pembelajaran biologi dirangsang untuk dapat dirumuskan permasalahan, mencari solusi atas suatu masalah, menemukan fakta pendukung sampai akhirnya menyimpulkan permasalahan. Di sini diperlukan keterampilan berpikir kreatif yang melahirkan ide baru sebagai pemecahan masalah. Belajar biologi bukan hanya membaca dan menghafal konsep, tetapi yang lebih penting adalah menghayati bagaimana konsep biologi ditemukan melalui percobaan eksperimen yang berada di laboratorium. Adapun salah satu kegiatan yang menerapkan metode ilmiah dalam pembelajaran biologi adalah dengan melaksanakan kegiatan praktikum di laboratorium. Melalui kegiatan tersebut, maka siswa akan melakukan kerja ilmiah sehingga dapat mengembangkan kemampuan menemukan masalah, mencari alternatif perpecahan masalah, membuat hipnotis, merancang dan meneliti atau mempercobakan, mengontrol dan melakukan pengukuran, pengorganisasi dan memakna data, membuat kesimpulan dan mengomunikasikan hasil penelitian atau percobaan baik secara lisan maupun tertulis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan nomor NPM 212004146. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang barusan. Menurut Wolnow dan Alsop dalam NUADA 2015, salah satu alasan pentingnya kegiatan praktikum yaitu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam melaksanakan eksperimen. Dalam pembelajaran biologi, perlu diadakan praktikum yang dilakukan untuk mendapatkan pengalaman langsung dan menemukan sedikit mengenai konsep dan teori yang ada, khususnya pada materi pembelajaran biologi yang dilakukan secara berulang-ulang.
Pembelajaran biologi bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai fakta, kemampuan mengenal dan mencegah masalah, mempunyai keterampilan dalam pemanfaatan laboratorium, serta memiliki sikap ilmiah yang ditampilkan dalam kenyataan sehari-hari. Kegiatan praktikum merupakan metode yang memberikan pengaruh terhadap keberhasilan siswa dalam belajar biologi. Melalui kegiatan praktikum di sekolah, siswa dapat mempelajari biologi melalui pengamatan proses, melatih keterampilan berpikir, bersikap ilmiah, dan dapat mencegah masalah melalui metode ilmiah. Oleh karena itu, keberadaan laboratorium sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembelajaran biologi, agar pemahaman siswa terhadap materi mendukung keberhasilan pembelajaran biologi, agar pemahaman siswa terhadap materi atau topik menjadi utuh dan komprehensif. Widyarti dalam Nuanda 2015 lebih lanjut dari hasil observasi yang dilakukan Nuanda dan kawan-kawan 2015 diperoleh bahwa sarana dan prasarana laboratorium biologi di SMA Negeri Sekota Tanjung Balai sebagian belum memenuhi standar minimal saran dan prasarana yang ada di Permendikmas nomor 27 tahun 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Rizkina dengan NPM 2124349. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Selain belum memenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Nuada dan kawan-kawan, menjelaskan bahwa keaktifan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran menjadi tanggung jawab guru. Oleh sebab itu, hendaklah setiap materi yang disertai dengan praktikum agar dapat dilakukan kegiatan praktikum sederhana dan mudah dipahami. Kegiatan praktikum tersebut akan memberi dampak positif bagi pengembangan keterampilan proses siswa sehingga melatih siswa dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Namun kenyataannya yang kerap kali terjadi adalah kegiatan praktikum masih sering diabaikan. Para guru yang kurang melakukan kegiatan praktikum disebabkan karena berbagai macam alasan seperti kurangnya waktu untuk melakukan praktikum, kurangnya laboran atau asisten, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, dan sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Asbita 2015 bahwa pelaksanaan praktikum di sekolah MTSN Cotgue Aceh besar masih terlalu jarang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai, khususnya untuk pelajaran biologi, mikroskop tersedia, dan kegiatan pengapatannya sering sekali dilakukan di dalam kelas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Karisma dengan nomor NPM 212004116. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru biologi dalam hal penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dalam pelajaran biologi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat teratasi. Pertama, masalah tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum di laboratorium dengan alasan tidak memadainya alat-alat praktikum tersebut. Dalam hal ini, sekolah perlu melakukan pengadaan sarana yang berkaitan dengan alat-alat praktikum biologi. Hal ini dapat dilakukan dengan biaya dari pemerintah maupun dari pemungutan uang masyarakat atau orang tua siswa dengan cara mengomunikasikannya yang dilakukan oleh komite sekolah dan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menyepakati barang-barang yang perlu diadakan dan menyepakati jumlah uang yang diperlukan untuk pengadaan sarana tersebut. Selanjutnya, musyawarah tersebut dilakukan dengan masyarakat yang bersifat transparan atau terbuka dan dibuat dalam bentuk laporan. Dengan begitu, alat-alat praktikum bisa diadakan dan digunakan. Kedua, masalah kurangnya waktu dalam pelaksanaan praktikum pembelajaran. Maka perlu seorang guru menyusun kegiatan praktikum dengan rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibuatnya, sehingga kegiatan akan lebih tersusun dan terarah.
Ketiga, guru yang masih kurang dalam memahami penggunaan alat dan bahan praktikum yang tersedia di sekolah, sehingga alat-alat tersebut justru hanya tersimpan dalam laboratorium dan berdebu karena tidak digunakan, yang pada akhirnya alat tersebut rusak. Hal ini perlu diatasi mengingat kegiatan praktikum dalam mempermudah siswa dalam pembelajaran. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan atau dalam hal ini supervisi terhadap guru dengan tidak menggunakan RPP yang dibuat guru. Namun juga keprofesionalan yang sepatutnya dimiliki guru dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin atau dengan mengikuti pelatihan yang relevan dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan penyediaan tenaga laboran. Selain itu, diperlukan guru yang kreatif yang dapat memberi pembelajaran tidak hanya di laboratorium, namun di luar kelas atau sekolah, juga dapat digunakan untuk mengatasi kurangnya pengoptimalan penggunaan sarana dan prasarana dalam alat-alat praktikum.